Bigetron Alpha. Seperti apa permainan dari Xbox Jungle-nya, karena mereka juga punya super look dengan Ruby-nya di sisi XP. 3 fighters, ini menandakan 3 kali lipat untuk tim fight di early game-nya. Kita akan lihat bagaimana 2 menit awal, terutama untuk Super Ken juga. Yep, 3 abang-abangan mungkin 3 fighter. Sudah terlihat untuk langsung bisa mendapatkan poin di game yang pertama. Namun sekarang di match yang kedua, di game yang pertama, MPL Arena, kita mau dengar sebagatnya. Wow. Rame emang ya. Belum lagi bapak-bapak kontraktor di pojokan sana tuh rame banget. Kingdom jadi kontraktor ya. Jadi apa? Membantu coba untuk ngebangun ya apa yang ingin mereka bangun kerajaan nih dari RRQ Hoshi. Diawali langsung dengan satu Jin yang besar harapannya untuk ada di RR League Game dapetin leveling lebih dulu, tapi yang jelas Moreno udah dalam kondisinya nggak terlalu baik nih di awalnya. Ya kayak dipaksa buat recall dulu ya, biar nanti dia bakal telat untuk farm di early game-nya. Tapi lagi-lagi sih kalau ngomong soal Valentina, hari-hari juga kalau misalkan dia dapetin momentum untuk ngepok. Karena hampir semua serangannya akan menimbulkan efek spellcam dan ini udah klasis. Yap. Namun di tempat yang lain Skylar dengan satu Lycan Ponsnya setidaknya masih berhasil kabur lagi. Dengan sebuah cengkraman tadi yang hampir saja bisa masuk ke dalam tubuhnya, namun di bagian tengah Frostbreeze dikeluarkan pula dan mereka melawan sebuah pertempuran 2 melawan 2 dan hampir saja Rins harus mundur sedikit, sabar sedikit nak. Iya, ini malah jadi berbalik ya untuk Rins yang udah mulai ditekan, bro. Iya malah Rinsnya kayak mau di-trigger gitu loh buat pasifnya keluar duluan sebelum ada turtle yang pertama. Karena kalau nanti turtle yang pertama nggak ada pasif itu bakal rugi banget buat Rins. Apalagi dia bawa Rapture di sini. Dia perlu banget untuk deliver damage ke front line, either Ki atau mungkin Super Ken. Wih, bagus banget. Penghancur combo sudah terlihat nih Frostbreeze-nya. Iya, langsung dihentikan. Dapetin efek freeze pastinya untuk temen dari Bigetron Alpha. Tapi mungkin perhatian kita juga bakal bergeser sedikit ke arah atas. Kau mencurinya di depan mataku loh. Sakit ya. Itu pakai chain doang loh. Yep. Wih, kena langsung. Lemparin titik saya. Nah di bawah. Sampai maghrib lu berdua begitu ayo. Mulai ya. Nggak mau buru-buru lasit juga kan, takutnya kena freeze soalnya kalau misalkan buru-buru lasit. Terutama buat Eman, karena Eman bakal terancam melawan Roger di sini sendirian. Betul-betul, untuk yang power juga ya. Tapi di bagian atas kita udah mau lihat super look yang bakal ditekan demi turtle-nya. Yap, sedikit lagi ada Viragarmo di dalam tubuh dari Super Ken dan itu pun bisa dihancurkan sementara Dairon yang sekarang sudah mulai bergabung. Terlihat! Penalti saja begitu indah barusan. Sudah langsung dikeluarkan. Ancang-ancang begitu jauh di bagian belakang dan membuat mereka mendapatkan first blood. Rins lagi yang berhasil mendapatkan objektif begitu mahal bagi teman dari RRQ Hoshi dan gak banyak yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Iya, terkena efek Froze, itu akan benar-benar men-shutdown gerakan juga dari RRQ Hoshi. Dan memang untuk sekarang kita melihat keuntungan sudah didapatkan plus first blood. Nah, berimbang kali ini ya. Untuk dari talent prediction. Adil ya. Kenapa itu manggil-manggil pojok tuh, kenapa? Anda melihat sesuatu yang aneh? Kami juga. Sekali-kali saya berada di RRQ ya. Yeay, tumpengan kita abis ini Pak Bulong ya. Oke, ini baik lagi ya, melihat dari Idok dan Ki. Oke, Ikinya tertinggal sendiri. Akan seperti apa? Penjel saya dikeluarkan tapi terlihat. Ada satu gelas yang tadi dikeluarkan dan juga Lasit Sanditi. Double kill langsung didapatkan dan triple kill. Wow. Posisi yang gak terlalu bagus sepertinya bagi para pemain dari RRQ Hoshi. 3 pemain mereka harus dipulangkan mid lane yang terbuka lebar dan Skylar yang sekarang dalam ancaman cukup besar dengan 3 pemain Bigetron Alpha yang terpantau di sana. Ya, Skylarnya berani banget dan Skylar hampir saja di final selesai dikeluarkan Ki. Oh, balik lagi. Oke, itu final selesai biar nggak ngelasit aja. Mungkin ada satu gerobak yang ketinggalan tadi barusan, tapi pressure. Walah, langsung nancap gitu dengan satu spiral mixer, tapi untungnya masih ada backupan lagi dari rekannya. Idok hadir dengan satu lagi. Pergerakan oleh Minotaur Fury. Namun Lasit tadi bisa kalah mendelak karena Skylar dan sekarang langsung terjebak di bagian bawah. Dan bahkan Minotaurnya sendirian. Idok masih berusaha untuk bisa menggocek arah beberapa player. Yes, ada upaya dari seorang Rins juga untuk memberikan bantuan. Tapi ya mau gak mau mereka harus mengikhlaskan Skylar begitu saja. Inisiasi dari 4 pemain memang sangat sulit untuk bisa dihindarkan. Meskipun ada seorang Idok. Tapi efek heal di area early game tidak akan sebesar itu. Wow, ini team fight-nya bisa jangka panjang. Lagi-lagi seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa memang 3 fighters. Menandakan bahwa memang Bigetron Alpha akan sangat kuat dalam team fight. Tapi Dairon semenjak tadi dapat momentum, dia dapetin push juga.
Untung Prof gak ada kolab damage di situ loh, Nevin juga. Dan juga ada pasif juga dari Rins, makanya deg-degan juga tuh. Bener-bener. Itu pundaknya Rins tadi udah kena angin-angin skillnya Valentina tuh. Wah, hampir kena nih. Kesenggol dikit gitu. Tapi masih aman untuk sekarang. Tapi mereka juga bakal bergeser ke arah Turtle sih seharusnya. Turtle yang kedua yang akan diperebutkan. Dan gak bisa lupakan juga Rins tadi ngedapetin Turtle-nya. Jadi ini bakal membuat kontes dari kedua belah tim lebih menarik lagi. Apakah Super Cat mampu untuk memberikan zone out kepada seluruh player dari RRQ Hoshi? Oke, Skylar sudah bergerak menuju ke bagian atas. Sementara Super Cat masih tetap bisa melakukan sebuah permainan terhadap satu Little Wanderer dan juga Idok. Terlihat di area Turtle, Dairon juga udah secara posisi flicker dimiliki oleh Dairon. Akankah ada satu momentum seperti barusan kita melihat lagi penalty zone nih. Dan Susujin juga sudah mulai mendekat kali ini ke area Turtle. Tinggal menunggu saja inisiasi seperti apa yang akan dibuka oleh kedua belah tim. Oke, dan penalty zone-nya dikeluarkan tapi barusan ada satu retribution yang Susujin begitu tapi Daironnya langsung menghilangkan tempat berbeda. Dan juga Glacier yang langsung dikeluarkan connect karena beberapa player Susujin yang masih berusaha bisa pergi lagi ke tempat yang lain. Tapi untuk Idok tertinggal dan Idok berusaha untuk pergi. 2 tukar 1, tapi mereka berhasil ngedapetin Turtle bagi RRQ Hoshi. Dan masih ada pergerakan dari Bigetron Alpha. Apakah mereka mau coba untuk mengganggu di bagian bawah? Oke, untuk Kinya mulai bergerak maju. Ada satu pada slash baru karena 2 player open fire dikeluarkan. Dan juga barusan ada Frost Breeze. Like Force untuk tidak sempat dikeluarkan tapi masih bisa didapatkan poin killnya oleh Rins. Oh, mau dikejar kali ini Dairon masih bisa memantau pergerakan dari Moreno ataupun dari seorang Eman Dasar. Dengan membawa 3 pemain ini waktunya untuk disengage. Ya, kayaknya kalau misalkan dipaksain juga nggak bakal bagus ya buat Bigetron Alpha. Walaupun Super Ken udah punya immortality juga, team fight akan lebih panjang lagi. Tapi kalau dia sendirian pun bakal bisa diganyang. Dan Diren harus hati-hati. Daironnya ketinggalan Glacier langsung dikeluarkan begitu saja. Masih ada satu Viragaramor tadi untungnya udah langsung dilenyapkan dan tidak akan ada last insanity. Masih ada tahan terlebih dahulu ya. Turret masih bisa dijaga untungnya di bagian bottom lane. Tapi memang permainan dari RRQ Hoshi sekarang sudah mulai lebih agresif lagi. Skylar juga cukup bebas ya di arah top lane. Lebih tepatnya harus agresif sih. Mereka punya Julian, mereka punya Roger. Yep. Kalau mereka main pasif, ini dua hero-nya nggak bakal bisa online gitu loh. Dalam tanda kutip, mau nggak mau RRQ sih harus bikin play. Terutama ketika ada objektif seperti Turtle. Dan sekarang kalau ngomongin Rins, karena dia udah punya pasif, dia lebih ready untuk nge-bait juga di depan. Biar Idok dapetin posisi lebih gampang. Oke, ada konsil dan langsung saja mereka gagalkan satu setup final slash yang gak kena. Idok selamat. Dengan satu buah konsol yang udah dibuka, final session yang udah dibuka juga. Ini jadi informasi sebenarnya untuk permain dari RRQ Hoshi, Rins. Oke, Rins tertinggal sendirian, masih banyak backupan terhadap tubuhnya selamat. Tapi recall-nya di situ banget nih Rins. Itu lo bisa ngegagal. Lo lagi santai kawan, di situ banget ini. Dan di situ lagi gitu. Ya, namun di tempat berbeda, Emannya berusaha bisa kabur dari Skylar, tapi 1v1 situation. Skylar bisa langsung membaper habis dan juga tempat berbeda. Coba lihat Daironnya langsung dipas saja dengan satu final slash. Penalti langsung dikeluarkan. Bahkan barusan ada satu Glacier lagi dikeluarkan oleh Moreno guna untuk bisa membalaskan dan juga membackup pergerakan kawannya, pergerakan rekannya. Wah, itu buying time yang bagus banget ya untuk mendapatkan objektif ke arah Turtle. Tapi sekarang Idok. Wah, ini mah perang terus-terusan ya Last Insanity. Mulai dikeluarkan pula ke connect ke arah mana, namun di film berbeda. Ada lagi Minuan Fury yang memang sudah connect dan Spiral Destruction yang langsung tidak sebelum mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran dan Skylarnya pun langsung penghilang subsujinnya udah gak ada. 3 player tersisa. 2 pemain, harga yang mahal banget ketika bisa ngedapetin gold lane, kita dapetin karena jungler. Ini akan jadi uang yang berharga banget bagi pemain Bigetron Alpha. Iya, dan tadi Spear of Destruction-nya pas banget ngebuat Luke langsung bikin play. Dengan ada teleportation yang dilakukan oleh Eman. Connection. Gara-gara 3 fighters, emang tujuannya mau team fight terus, tapi RRQ juga akan ngerespon dengan team fight balasan yang sama. Mereka punya Terisla, mereka punya Aurora, ditambah lagi dari Minotaur. Ini 3 hero yang emang akan selalu ditutup team fight. Wah, dikeluarin lagi Rinsu jadi korban lagi dan juga Last Insanity sekarang langsung dikeluarkan begitu saja. Akan Rinsnya masih bisa bertahan karena di bagian belakang Moreno udah hadir pula. Sedikit lagi yang tersisa, masih ada pasif di dalam tubuhnya orang, tapi Rinsnya udah gak kuat lagi untuk bisa menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Terkena ultimate sendiri ya dengan IMU yang dimiliki oleh seorang Moreno. Tapi memang inisiasi demi inisiasi terus dilakukan nih. Bahkan Ano Pendantnya dikeluarkan pada slashnya terlihat Skylarnya jadi korban dan Idok terkapar sendirian. Dairon mau pergi ke arah mana, penalti zone udah dikeluarkan pula tapi tidak memberikan impact apapun. Bang, udah bang, perang terus ini bang. Bang, udah bang, 4 pemain berhasil dipulangkan oleh Bigetron Alpha. Dan lihat, 13
5-4 dari segi eliminasi mereka bakal coba untuk pasang lagi outer turret di area mid lane. Dan Prof KB, apakah ini waktunya untuk RRQ Hoshi menunggu saja? Kalau nunggu malah lebih buruk Nevin. Karena emang kebetulan Julian, Roger ini tipikal hero early game. Mereka malah gak boleh kalah teamfight di early game ya, tapi terbukti di mid game. Bigetron lebih unggul karena sekarang ada pressure tambahan dari Eman. Emannya bisa split push. Sementara di objektif, mereka udah tinggal tugasin lagi player-player lainnya untuk bermain dengan Lord atau bahkan Curdle. Contohnya kayak di sini posisinya. Eman stay di bawah. Dia punya SOD, dia punya Spear of Destruction. Tinggal teleport, dia hadir 5 lawan 5. Tapi kalau Skylarnya show di bawah, ini bakal jadi rugi. Karena apa? Karena RRQ akan kurang amunisi. Jadi mau nggak mau team fight harus dilakukan sekarang juga. Nanti konsilnya akankah jadi korban? Dairan langsung dikejar begitu saja, tapi Moreno masih bisa dielak pula dari pihak skill yang dikeluarkan dan juga Ki. Satu final selesai diperlihatkan, tapi Longnya akan menjadi milik siapa? Longnya pun masih menjadi milik dari Big apa dan juga seberapa berbeda. Susuci langsung dikejar lebih habisan. Tidak ada Piragamo di dalam tubuh dari Super Ken. Namun Spear of Destruction gak connect karena siapapun, hanya saja 3 player tadi masih mencoba untuk bisa mengejar. Wah, ini sih super look ya. Dia bener-bener I'm offended langsung karena Sujin ngebuat gak ada space lagi buat Retribution. Dan sekarang Inner Turret diambil. Dan Moreno tertinggal, tapi mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan dan juga Elton Grace tadi tidak memberikan impact apapun. Dairan jadi korban. Iya, itu damage yang sangat mematikan banget tentunya dari Super Ken karena fire missile bisa di spam terus. Tapi lagi-lagi, ini team fight-nya udah bener-bener dipegang banget sama Bigetron Alpha karena mereka punya DPS yang lebih pasti dari Eman untuk bisa ngelakuin penghancuran terhadap turret terutama. Oke, dan sekarang Lordnya juga udah mulai berjalan dari bagian bottom lane, sementara beberapa pasif turret sebenarnya udah mulai berhasil dipecahkan juga oleh Bigetron Alpha dan RRQ Hoshi. Mereka harus mengerahkan semuanya sih untuk mencoba mempertahankan. Mereka masih punya minion Fury juga, mereka masih punya penalty zone, tapi ini masalah damage siapa yang akan lebih kuat dan inisiasi siapa yang akan lebih tepat. Ya ini bagus banget loh, kombinasi antara Yamapeda juga Final Slash barusan terlihat. Ada lagi satu Final Slash dan membuat pergerakan Dairan tidak akan bisa melakukan apapun. Satu Bestari bagian bawah sudah berhasil dihancurkan dan terlihat pula di bagian tengah dengan ada satu lagi Frost Priest yang dikeluarkan dan Richa hampir saja bisa ditumbangkan. Hampir bisa ditumbangkan dan mungkin bisa ditumbangkan. Oke, Glacier-nya sudah masuk ke dalam tubuh dari release pasifnya, sudah langsung ke pop up dan Ki masih ada flicker untuk bisa menyelamatkan dirinya. Ya, tapi ini pressure tidak akan berhenti sampai di sana seperti apa Pulung menunggu ke arah wing. Ini yang selanjutnya Bestari di arah mid lane. Kayaknya cukup greget ya untuk bisa ditinggal nantinya. Tapi kalau Bigetron Alpha mau mengelur lebih lama nggak masalah. Mereka udah pegang 7.500 gold lebih unggul. Oracle ini makin menyempurnakan ya bagaimana regen HP dan juga pemanfaatan regenerasi dari Viraga Armornya yang dimiliki sama Super Ken. Ditambah masih belum ada jawaban buat Luke-nya. Luke harus di shutdown sedini mungkin bahkan sebelum ada team fight. Karena Bigetron Alpha kuat di tim fight jangka panjang karena adanya Arlot ditambah Ruby. Moreno itu tinggal ngepok damage aja biar nantinya Moskov datang bisa eksekusi. Oke, terjebaklah sudah Luke-nya, akankah dirinya bisa selamat tapi Glacier pas banget keluarnya dan Idok menjadi korban pula. 1 untuk 2 player bahkan jadi korban. Tapi yang terburuknya adalah itu nggak ada Eman. Itu tim fight 4 lawan 5 yang dimana tanpa Eman pun mereka udah menangin tim fight besar dan sekarang Eman punya Malefic Roar. Berarti sinyal kalau misalkan RRQ sih nggak bisa menahan damage lama-lama terhadap tombak dari Moskov. Ya, dan ini malah jadi makanan lagi loh untuk teman-teman Bigetron Alpha melakukan finishing di game kali ini dengan 8.000 perbedaan gold dan Super Luke-nya udah mulai masuk. Oke, Final Slash yang memaksakan Susujin untuk bisa keluar lagi dari satu base utama yang hanya saja Spear of Destruction sudah mulai connect dari mereka semua langsung aja dihilangkan satu persatu akan kendalinya bisa selamat. Tapi triple kill didapatkan oleh Super Ken bahkan untuk sekarang. Minon Burinya connect karena beberapa player tapi tidak memberikan impact apapun karena untuk RRQ hanya menyisakan Skylar seorang diri akankah dirinya bisa selamat dan terwipe out. Selesai game yang pertama. Bigetron Alpha, sang robot ternyata setelah update kali ini mendapatkan